Taburkan bawang putih goreng di atas hidangan sayur asam untuk menambah gurih rasa sayur. Jadi, tanpa adanya 3 rasa yang Susan sebutkan tadi, sebanyak dan selengkap apapun bahan yang kita pergunakan. Pemirsa Susan tersayang, sebelum lanjut, klik dulu like. Lalu padamkan lampu merah subscribe. Dan bunyikan lonceng dengan mengkliknya hingga berwarna biru agar mendapat pemberitahuan setiap ada video baru dari Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Susan Junior 2 Reel di berbagai talenta. Pemirsa Susan tersayang, sebelum lanjut, Susan mau ingatkan dulu, jangan lengah. Kehidupan kita sedang terancam dari yang namanya ini. Jadi, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Di video kali ini, Susan masih ingin menyuguhkan kuliner, bahan-bahan, dan cara membuatnya. Tapi, sebelum itu, Susan akan membagikan tips dulu. Bahan apa yang harus ada di setiap masakan agar masakan menjadi pas rasanya. Bahan yang pertama adalah penambahan rasa, yaitu gula, garam, dan penyedap rasa. 3 macam inilah asin, manis, dan gurih yang akan menentukan masakan pemirsa pas atau tidak rasanya. Dan ukuran yang pas adalah, misalkan pemirsa menggunakan 1 sendok teh garam, gula dan penyedap rasa pun masing-masing 1 sendok teh juga. Jadi, tanpa adanya 3 rasa yang Susan sebutkan tadi, sebanyak dan selengkap apapun bahan yang kita pergunakan untuk memasak, bila 3 rasa yang Susan sebutkan di atas ada yang kurang, sudah pasti masakan rasanya kurang pas. Jadi, buat pemirsa yang ingin memasak, misalnya memasak opor ayam, bahan-bahan untuk memasak opor ayam semuanya lengkap, tapi kurang. Misalnya, pemirsa memiliki resep opor itu 10 butir bawang merah, 7 butir bawang putih. Saat ingin menyiapkan bahan, ternyata bahannya kurang. Bawang merah yang tersedia misalnya cuma 6 butir. Bawang putih cuma ada 4 butir. Pemirsa tidak perlu khawatir, lanjutkan saja memasaknya. Selagi ada gula, garam, dan penyedap rasa dengan ukuran yang pas, masakan pemirsa pasti akan enak. Jadi, jangan takut kekurangan bahan. Bahan apapun yang ada di dapur, masak saja. Nah, gimana kalau pemirsa masaknya gak suka pakai gula atau gak mau pakai penyedap rasa? Ya gak apa-apa, pakai garam saja, cuma rasanya tidak pas. Atau kalau pemirsa bingung, sering tidak pas menggunakan gula, garam, dan penyedap rasa ini, pemirsa sangat boleh menggunakan perasa instan seperti Royco atau Masako. Bahan kedua yang selalu digunakan adalah cabai. Nah,
pada masakan Susan seperti tumis, oseng, Susan menggunakan cabai sedikit sekali. Bukan karena cabenya hanya cukup begitu saja, tapi Susan gak kuat makan makanan terlalu pedas. Jadi, bila pemirsa ingin menggunakan resep yang ada di video Susan, pemirsa boleh banget menambahkan cabai sesuai selera pemirsa bila pemirsa menyukai rasa pedas. Sekarang, lanjut ikuti Susan memasak. Hari ini Susan akan membuat tumis kerang dan sayur asam. Di masakan Susan ini, yaitu sayur asam, Susan menggunakan bumbu dasar. Cara membuat bumbu dasar ada di sini. Bahan-bahan dari masakan Susan hari ini ada bumbu dasar, ada cabai giling yang sudah matang, gula palem, bawang putih, bawang merah, cabai kecil utuh, asam jawa, kerang kupas yang sudah direbus. Kemudian ada penyedap rasa. Lalu ada garam. Ada gula pasir. Bawang putih goreng. Setelah itu ada air putih, tomat, kacang panjang, kubis, dan yang terakhir adalah minyak sayur. Oke, Susan mulai memasak. Langkah pertama, siapkan wajan, nyalakan kompor. Lalu, masukkan 4 sendok makan minyak sayur. Setelah itu, masukkan 5 butir bawang merah, 3 butir bawang putih yang sudah diiris tipis ke dalam wajan. Oke, setelah agak layu bawangnya, lalu masukkan 6 butir cabai kecil utuh. Kemudian masukkan 500 gram kerang yang sudah direbus. Sambil terus diaduk rata, lalu tambahkan 4 sendok makan perasan air asam jawa. Tambahkan 1 sendok teh gula palem. Kemudian masukkan garam, gula, dan penyedap rasa masing-masing 1 sendok teh atau sesuai selera pemirsa. Masukkan juga 1 sendok makan cabai giling atau cabai blender yang sudah matang. Tumis kerang sudah matang dan siap disajikan. Nah, sekarang masakan yang kedua yaitu sayur asam. Siapkan panci, nyalakan kompor, lalu masukkan 500 ml air ke dalam panci. Masukkan juga 2 sendok makan bumbu dasar, lalu didihkan.
Setelah mendidih, masukkan 10 tangkai kacang panjang yang telah dipotong-potong 3 cm dan dicuci bersih. Tambahkan 2 sendok makan air asam jawa. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa masing-masing 1 sendok teh atau sesuai selera. Biarkan sekitar 3 menit, lalu masukkan 150 gram kubis. Kalau tidak suka kubis terlalu matang, setelah dimasukkan ke dalam panci dan diaduk, matikan api kompor. Langkah terakhir, masukkan 1 butir tomat yang diiris tipis. Masakan sudah rampung. Inilah penampakan akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk pemirsa Susan tersayang. Taburkan bawang putih goreng di atas hidangan sayur asam untuk menambah gurih rasa sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.